Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti dengan NIM 201430039. Saya dari kelas B Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah makroekonomi, yaitu saya akan membuat video resume dari video yang sudah saya tonton mengenai sihir uang kertas. Dan di sini saya juga akan menyampaikan 7 poin tentang sihir uang kertas. Langsung saja, uang kertas adalah ilmu sihir. Kenapa? Karena pada hari ini sebenarnya kita hidup di bawah ilmu sihir, seperti rakyatnya Firaun yang dulu hidup di bawah sihirnya Firaun. Dan karena itu kita perlu tahu dari mana datangnya ilmu sihir tersebut supaya kita mengerti bagaimana cara mengatasinya. Dan kenapa kita harus kembali ke emas dan perak? Jawabannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak sebagai alat pembayaran yang nilainya tidak akan pernah berubah. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sekurang-kurangnya ada 12 ayat yang menyebut kata emas dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Sedangkan perak disebut 10 kali dalam Al-Quran dan juga dalam istilah yang berbeda-beda. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala merujuk pada satu nilai yang nilainya besar, itu selalu disebut sebagai emas. Sedangkan dengan menyebut harga atau nilai yang lebih kecil, maka itu disebut sebagai perak. Langsung saja ke poin pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak adalah sebagai harta karena itu fitrah manusia adalah mencintai emas dan perak. Sebagaimana mencintai hewan, mencintai tumbuhan, mencintai anak-anak, dan bagi perempuan mencintai laki-laki ataupun sebaliknya. Karena itu adalah fitrahnya dari manusia. Jika ada laki-laki yang mencintai laki-laki, itu namanya melawan fitrah. Karena fitrahnya laki-laki itu mencintai perempuan dan semuanya mencintai emas dan perak. Poin kedua, emas dan perak adalah sebagai harta yang nilainya tidak akan pernah berubah. Besar dan kecilnya harta tersebut harus berputar, artinya tidak boleh ditimbun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 35 yang artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah atau akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surat tersebut merupakan salah satu yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang menimbun hartanya dengan maksud untuk memperkaya diri, dan Allah memerintahkan kepada kita terhadap harta tersebut, yaitu emas dan perak, untuk diedarkan atau digunakan sebagai transaksi muamalah yang sering dilakukan. Lanjut ke poin ketiga, dalam surat tersebut sudah jelas bahwa emas dan perak itu harus diedarkan. Lalu bagaimana cara mengedarkannya? Maka harus dibuat menjadi koin sebagai alat tukar. Tidak ada fungsi lain daripada emas dan perak kecuali sebagai alat tukar. Haram hukumnya menggunakan emas dan perak untuk apapun. Rasulullah SAW menyatakan, orang-orang yang meminum dari cangkir yang terbuat dari emas itu seperti dia menuangkan api neraka di dalam perutnya. Hanya dengan satu pengecualian, yaitu digunakan bagi kaum perempuan sebagai perhiasan, maka itu diperbolehkan. Selain itu diharamkan. Kenapa? Karena memang fungsi utama emas dan perak itu yaitu sebagai alat tukar, maka dia harus beredar, ditransaksikan melalui perdagangan, melalui sedekah, dan berbagai transaksi muamalah. Singkat cerita, pada abad ke-17 mulai beredarnya kwitansi sebagai pengganti emas dan perak, dengan alasan pada zaman tersebut ada orang yang mengatakan bahwa emas dan perak itu sulit untuk dibawa kemana-mana. Dan pada abad ini juga munculnya bank sentral untuk pertama kalinya, bersamaan dengan munculnya apa yang disebut sebagai hutang publik. Sehingga sekarang setiap bayi yang lahir di Indonesia ini membawa hutang sebanyak 8 juta rupiah kepada para bankir.
Lanjut ke poin keempat, bank-bank sentral ini merupakan perusahaan swasta yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, dan hanya 400 keluarga di dunia ini yang menguasai seluruh sistem keuangan dan politik. Bank Indonesia baru muncul pada tahun 52. Bank Sentral Indonesia itu bukan Bank Indonesia yang dulunya itu bernama BNI 46 dan dirubah oleh Belanda menjadi Bank Indonesia, dan uang Republik Indonesia dihentikan diganti dengan uang Belanda yaitu Gildes yang sekarang berubah menjadi uang Bank Indonesia. Selanjutnya poin kelima yaitu pada tahun 22, jika kita lihat dolar pada posisi monolistik, para banker bisa berbuat apapun dengan sihirnya. Dan pada masa ini sihir emang sudah mulai masuk. Pada dolar tahun 22 di situ tertulis yang maknanya kertas itu adalah kwitansi yang jika pemilik hartanya datang mengembalikan kwitansi itu, maka diambillah emas-emas mereka. Tahun 29 Amerika mengalami krisis besar yang disebut dengan Great Depression, dan jika para bankir bangkrut, dia akan datang kepada pemerintah untuk meminta bantuan dengan cara merampas seluruh emas rakyat Amerika. Dan ketika rakyat ini ingin memiliki emas tersebut kembali, maka rakyat harus membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ini yang disebut sebagai devaluasi. Akibatnya adalah seperti yang disampaikan, kita hidup di bawah ilmu sihir. Jadi contohnya itu pahlawan Ternate, Almahera, Kapten Patimura, diambil gambarnya, ditempel di sebuah kertas, dikasih angka dengan nolnya 3 yang mereka bilang ini adalah 1.000 rupiah. Tapi semakin lama 1.000 rupiah yang dulu bisa membeli 50 kg emas pada tahun 46 ketika pertama kali diberikan rupiah, hari ini diberikan ke tukang parkir pun tidak akan ada yang mau gitu. Maka mereka ganti gambarnya dengan Soekarno Hatta, mereka tambahkan nolnya 2 menjadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Dan jika kita belah 2 dibelah menjadi 4, apakah ada yang mau? Lalu dari mana nilai 99.000 ini? Inilah yang seperti sihir Fir'aun yang menjadikan tali sebagai ular. Maka hanya dengan byte komputer kekayaan kita bisa habis. Kita telah dibuat miskin oleh bank, dan dengan cara itulah kemiskinan demi kemiskinan dilakukan oleh para bankir. Jadi semakin banyak uang yang kita miliki, maka kita akan semakin miskin, dan inilah disebut dengan sihir uang kertas. Lanjut ke poin ke-6. Selain itu juga uang kertas itu sudah menjadi sebuah kezoliman, di mana pada saat uang yang kita simpan di bank, maka uang tersebut akan digelembungkan atau akan beranak pinak. Bagi bank, uang titipan itu liability, maka dia harus sewakan, dia harus pinjamkan dengan bunga kepada orang yang mau beli rumah tetapi tidak bisa membeli rumah, orang yang mau membeli mobil tetapi tidak bisa membeli mobil. Jangan khawatir, kata bank, saya akan berikan kredit tetapi harus saya tahan 10% sebagai cadangan, dan semua orang dibuat miskin. Jadi misi pokok bank itu adalah membuat semua orang miskin supaya tidak mampu membeli apapun kecuali berhutang kepada bank. Jadi hal tersebutlah membuat kemiskinan yang semakin parah yang terjadi dalam sistem Fir'aun yang sekarang ini. Pemerintah didesain untuk yang pertama untuk mengambil hutang dari bank, yang kedua itu menghabiskan melalui APBN dan proyek, yang ketiga mengambil pajak dari rakyat. Lanjut ke poin ke-7, ini poin yang terakhir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah apa yang mereka telah lakukan kepada kita. Mereka telah mengambil emas dan perak dari orang tua kita, maka yang telah mereka lebur menjadi batangan, mereka simpan di dalam berangkas, dan kita hanya dikasih uang kertas. Maka yang harus kita lakukan yaitu sebelum uang kertas menjadi tidak berharga dan tidak ada nilainya, maka tukarkanlah menjadi emas dan perak, menjadi dinar dan dirham, dan digunakan untuk muamalah. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan akan datang suatu zaman di mana semua apa yang kamu miliki tidak ada harganya kecuali dinar dan dirham. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.